Minimalis juga cuma dalam soal hidup, minimalis juga perlu dalam fashion. So kalian aku akan memberitahukan apa sih minimalis dalam fashion itu. Minimalis dalam fashion. Ya, sebelum aku ke minimal dalam fashion ya, aku mau bongkar sedikit. Minimalis itu banyak orang salah sangka kalau minimalis itu berarti mengurangi jumlah barang dalam jumlah sekian, atau hanya pakai barang atau makan barang sekian atau apalah. Minimalis itu sebenarnya adalah berfokus kepada, kalau secara umum adalah prinsip minimalis itu adalah fokus kepada apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu tidak butuhkan gitu. Bukan berarti kalau kamu nggak butuh, kamu nggak boleh beli barang di luar yang tidak kamu butuh. Kalau misalnya kamu ngambil prinsip hidup minimalis, misalkan saja kamu hanya butuh satu barang atau satu HP dan kamu tidak begitu butuh barang yang lain, ya itu namanya minimalis, contoh kasarannya. Tapi bukan berarti kalau kamu menjalani hidup minimalis kamu hanya beli satu kamu punya satu HP dan punya 5 HP lainnya, itu nggak minimalis. Itu bukan seperti itu ya. Kalau kamu pengen seperti itu ya terserah, jika butuh banyak gitu. Itu contoh minimalis secara kasarannya ya. Nah, kalau dibawa karena fashion ya, konsep minimalis itu penting banget dalam fashion ya. Pertama, karena berdasarkan penelitian yang aku kutip dari situs nosidebar.com ya, rata-rata orang itu hanya menggunakan 20% dari pakaiannya, 20% dari pakaian yang ada dalam lemari mereka. Sisanya itu hanya ya nampil di lemari aja gitu. Lalu selain itu banyak karena fashion juga satu hal yang dekat dalam kehidupan kita sebagai pria dan wanita atau manusia secara umum ya. Kadang setiap perusahaan tuh selalu mengeluarkan produk fashion baru. Nah, itu membuat kita tergiur-giur buat membelinya gitu. Nah, di sanalah pentingnya konsep minimalis, yang dimana kalau konsep minimal fashion ini diterapkan, kamu hanya perlu menggunakan beberapa style fashion untuk kamu gunakan setiap hari atau dalam acara-acara tertentu. Itu minimalis dalam fashion. Minimalis dalam fashion ini juga penting karena seringkali ketika kamu punya banyak barang, kamu akan terjebak yang namanya paradox of choice, yang dimana semakin banyak kamu banyak pilihan, semakin kamu bingung. Simpelnya, kalau kamu mau pergi ada acara A atau besok kamu bingung pilih pakaian apa nih, atau pilih baju apa nih gitu. Nah, dengan konsep minimalis fashion kamu ngerti baju apa sebenarnya kamu perlu pakai gitu. Selain itu, minimalis fashion juga berbicara tentang bagaimana kamu lebih menggunakan pendekatan kualitas daripada kuantitas dalam fashion. Daripada kamu punya banyak fashion tapi ya KW semua ya, KW kualitas barang di bawah harga 100.000, yang mending kamu punya sedikit fashion tapi benar-benar barangnya kualitasnya bagus dan bisa long lasting. Terus hal lain juga yang penting dalam minimalis fashion ialah bagaimana kamu menyamakan bahan atau maksudnya bahan, desain dan fabric. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu hanya menggunakan pattern pola tertentu dalam fashion kamu. Kamu nggak terlalu main banyak pola yang banyak. Misalnya kamu lebih senang main pola basic atau pola polos, ya udah kamu main pola polos terus. Nggak terlalu tergiur dengan pola-pola gambar atau garis atau apa yang banyak beredar di pasaran gitu. Itu contoh simpelnya gitu. So aku akan kasih 3 tips bagaimana kamu menerapin 3 konsep minimalis dalam fashion. Yang pertama ya, kamu harus, kalau kata orang Inggris itu redefine atau
definisikan ulang gaya fashion kamu itu seperti apa sih sebenarnya. Gaya fashion kamu itu seperti apa sih? Itu yang pertama. Dan untuk hal seperti itu akan aku bahas di video lain. Tapi yang pasti definisikan dulu, kamu ingin kamu dikenal, misalnya kamu berpakaian seperti orang yang gimana, entah itu anak kuliahan yang gaul, anak kuliahan yang smart, anak kuliahan yang mungkin agak bad boy. Yang kedua, misalkan nih kamu udah beli banyak pakaian atau kamu punya banyak pakaian, kamu segolongkan semua pakaian kamu ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah golongan item-item yang paling kamu suka, yang dimana wah pasti kamu pasti pakai ini, pasti pakai ini. Contohnya itu misalkan jeans hitam itu kan pasti kamu suka dan pasti sering kamu pakai kan. Kalaupun kamu nggak suka, tapi itu pasti sering kamu pakai karena itu cocok sama semua fashion. Terus selain itu ada kamu masukin ke golongan fashion yang no ini misalnya kayak kamu nggak pakai, bahkan jarang kamu pakai dan kamu nggak tertarik buat untuk memakai dalam jangka waktu lama, dan kamu sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Ya ini entah bisa kamu jual atau bisa kamu donasikan, bisa kamu terakhir buang. Ya buang. Terus terus kamu masukkan kategori fashion kamu itu ke dalam fashion yang harus ada walaupun itu kamu nggak suka. Misalnya gini, atau ini misalnya tuh maybe ini istilah kayak gampangnya gini. Kalau misalkan kamu pergi ke pesta atau acara spesial, mungkin kamu nggak selalu pakai jas atau pakai pakaian tertentu. Tapi of course kalau kamu pergi ke acara itu, kamu perlu pakai itu gitu. Misalkan batik, nah itu pun kamu ada gitu. Tapi nggak harus kamu pakai setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir ialah itu kamu selalu eksperimen. Ketika kamu udah definisikan karaktermu kayak gimana, atau misalnya karakter fashion kamu kayak gimana, kamu udah pisahkan barang-barang fashion. Nah sekarang barang-barang fashion yang udah kamu kategorikan itu kamu eksperimen terus hingga kamu menemukan style yang kamu cocok. Entah itu hari Senin pakai apa, hari ini pakai apa, acara ini pakai apa gitu. Sehingga karakter minimalis ini bisa bermanfaat buat fashion kamu sehari-hari. Sekian tentang minimalis fashion ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan tentu saja subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jika ada yang kamu pengen tanyakan seputar kayak minimalis fashion mungkin atau konsep minimalis fashion, itu bisa kamu, atau tips seputar fashion style dan pengembangan diri ya, itu bisa kamu tulis di kolom komen ya. Oke, sekian dari aku Vero. Stay update, oke.